yang penghinaan itu akan memberikan dampak dengan hukuman. Oke, kita tahu siapapun nggak boleh menghina orang lain, merendahkan, menghina tidak boleh. Itu sah saja. Namun ada pasal yang akan mengancam warga negara yang melakukan penghinaan kepada pemerintah, ya, di dalamnya tentu aparat-aparat, kemudian pejabat, begitu berat. Pertanyaannya sekarang, sampai akhirnya timbul di masyarakat, jika seandainya yang menghina atau yang melakukan kejahatan itu adalah Bunda, gimana tanggapannya tentang RUU KUHP yang kemarin di demo? ya, kenapa RUU KUHP itu di demo? Karena kita juga nggak ngerti draftnya seperti apa. Terus kita tahu pemerintah politik itu ibarat daging dan kuku, jadi pasti punya kepentingan. Namun jangan melukai hati rakyat dengan kepentingan orang-orang petinggi-petinggi saat ini, sehingga melupakan dan mengabaikan kepentingan rakyat. Padahal mereka ada itu untuk rakyat. Nah itu Bu, dalam hal ini kita bingung apa yang harus kita sampaikan, karena draftnya kita nggak tahu. Terus kita hanya mendengar berita bahwa penghinaan itu akan beberapa pasal kontroversial, pasal-pasal ya, yang kontroversial, iya, yang penghinaan itu akan memberikan dampak dengan hukuman. Oke, kita tahu siapapun nggak boleh menghina orang lain, merendahkan, menghina tidak boleh. Itu sah saja. Namun jangan sampai mengekang kebebasan kita berpendapat di muka umum. Iya, saya sambung Bu Eli, ya. Jadi kita ini, kalau kita ingin berkomentar itu kita harus paham dulu apa yang hendak kita komentari, begitu ya. Anda menanyakan tentang rancangan undang-undang atau rancangan kitab undang-undang hukum pidana, ini kan yang jadi masalah, ya. Bu Eli ini benar nih. Jadi kita ini mendapatkan akses yang tidak banyak terhadap rancangan tersebut. Tahu-tahu tiba-tiba akan disahkan, kan begitu. Sedangkan pasal-pasal kontroversial itu sendiri itu dikhawatirkan akan sangat merugikan rakyat atau warga negara. Sementara keseimbangannya di mana? Misal, ini saya ambil contoh, ada pasal yang akan mengancam warga negara yang melakukan penghinaan kepada pemerintah, ya, di dalamnya tentu aparat-aparat, kemudian pejabat, begitu berat. Pertanyaannya sekarang, sampai akhirnya timbul di masyarakat, jika seandainya yang menghina atau yang melakukan kejahatan itu adalah aparat atau pejabat, itu bagaimana hukumannya, konsekuensinya bagaimana, kan begitu. Ya, lanjut Bu Eli. Ya, kalau saya, Ibu, sekali lagi saya ucapkan, kalau menghina itu nggak boleh, merendahkan itu nggak boleh, siapapun yang di muka bumi ini. Sedangkan Allah yang menciptakan langit dan bumi ini itu tidak pernah merendahkan dan menghina umatnya. Betul, ciptaannya, ya. Nah, gitu dahsyatnya. Iya. Jadi siapa kita menghinakan dan merendahkan orang? Iya. Tapi yang kita bicarakan, kalau berpendapat pun mendapat sanksi hukum, iya, itu dikekang kebebasan ini yang saya kita khawatirkan, berpendapat. Bu Eli. Itu yang ini kita yang saya khawatirkan takutkan. berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu, ya. Boleh kita katakan salah satu kekurangan daripada pemerintahan Jokowi ini kan produk legislasi yang tidak pro kepada rakyat, ya. Kita sudah lihat nih Omnibus Law, Undang-Undang Minerba, ya kan, lalu Undang-Undang pelemahan KPK, HIP, PIP dan segala macam itu, kan begitu. Nah, permasalahannya ada yang kita khawatirkan sebagai orang yang berkecimpung di bidang hukum, bahwa undang-undang ini semata-mata hanya untuk melegitimasi pemerintah dalam menghukum orang-orang yang tidak sepakat, sepaham atau seide dengan mereka, begitu, ya. Ini bahaya sekali. Sedangkan hukum tidak boleh seperti itu. Hukum itu harus berkepastian hukum, berkemanfaatan dan berkeadilan sendiri. Ya. Kalau tiga itu tidak tercapai, pasti itu muatannya muatan politis. Dan kalau iya, betul kan Bu Eli? Biarpun langit runtuh, Fiat Justitia Ruat Kolum. biarpun langit runtuh, aturan harus ditegakkan, hukum harus ditegakkan. ditegakkan. Bagaimana mau menegakkan hukum kalau hukumnya sendiri tidak adil, kan begitu? Ini yang menjadi kendala hari ini. Nah, oleh karena itu saya Dan kira kita merasa nggak penting lah pemerintah setakut itu sampai membuat undang-undang. Kenapa ya? Karena
kita yakin dan percaya apa kebijakannya jika dia pro kepada rakyat, yakin dan percaya semua masyarakat akan mendukung. Karena harapan kita adanya rakyat, adanya pemerintahan itu sangat penting dan sangat luar biasa. Kita butuh pemerintah loh yang memimpin. Namun tolong dong pro kepada rakyat. Seperti kemahalan, seperti undang-undang yang akan diperlakukan, itu tolong dengan segala hormat para pemerintah, jika Anda ingin membuat rakyat Anda sejahtera, ingin bangsa ini lebih baik, Anda mengertilah dengan rakyat. Hanya itu, dan rakyat tidak akan peduli dengan apa yang kalian lakukan. Yang penting sejahterakan rakyat, sejahterakan masyarakat. Ketika orang sudah berbicara dengan perut, otak sudah tidak sehat. Jadi mari kita pergunakan akal sehat demi bangsa dan negara yang kondusif. Ya, terakhir saya mau sampaikan bahwa sangat penting bagi penguasa hari ini ya untuk menjamin tegaknya hukum. Kita paham bahwa undang-undang atau produk legislatif yang dibuat itu semata-mata untuk menegakkan hukum. Oleh karena itu, jika ya terindikasi bahwa hukum yang dibuat itu untuk kepentingan penguasa, percayalah efek dominonya pasti akan terjadi ya. Itu yang saya harapkan. Dan jangan lupa mahasiswa hari ini sudah semakin cerdas. Mereka sudah mulai bergairah kemari untuk bangkit, dan saya khawatir kalau Anda tidak mengakomodir daripada kepentingan masyarakat dengan sebenar-benarnya mengakomodir, akan timbul pergolakan, dan ini sangat berbahaya. Kita sedang dihadapkan kepada efek daripada COVID-19. Kita tahu ekonomi kita sedang rusak saat ini ya, hancur-hancuran lah begitu. Ditambah lagi dengan permasalahan ini. Jadi kapan membangunnya bangsa ini? Ya, kita melihat ketidakprofesionalan pemerintah. Kenapa? Kenapa harus diturunkan? Kemarin di demo diturunkan. Udah 4 presiden yang diturunkan, yang dilengsarkan oleh masyarakat. Ya Allah ya Robbi, tolonglah hari ini pemerintah itu benar-benar pro rakyat, tidak ada untuk menjas dan untuk melakukan turun-menurun. Iya, saya setuju. Atau berkata mundur atau dimundurkan. Namun tolonglah pro kepada rakyat. Kita dukung apapun maunya pemerintah, asal rakyat diperhatikan dan disejahterakan. Betul. Hanya itu kok. Saya terakhir ya, saya ingin mengatakan, sudah cukup? Oke, kita berdoa semoga ke depan tidak akan terjadi ini ya, walaupun ada indikasi akan disahkan Bu Ilya. Ya, kita harap berdoa masih pro kepada berpikir rakyat. Ya, pro lah kepada rakyat, karena itu untuk keselamatan Kita bangsa akan dan coba negara. tahajud dan berdoa bersama dalam hal ini. Iya, kita akan lanjut sidang ini Bu Eli. Terima kasih banyak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.